Ya pemirsa, ratusan warga tertipu arisan paket lebaran bodong di Cianjur, Jawa Barat. Ya, ini kesal lantaran sering diberikan janji palsu. Para korban menggeruduk rumah bos pemilik arisan paket lebaran bodong. Ratusan emak-emak menggeruduk rumah bos pemilik arisan paket lebaran bodong di Kampung Cijati, Desa Sukaseri, Cianjur, Jawa Barat, usai tertipu arisan paket lebaran bodong. Jenis paket lebaran yakni paket sembako seperti beras, minyak goreng, daging sapi, dan kentang dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Diperkirakan para korban mencapai lebih dari 200 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Menurut sejumlah korban, arisan paket lebaran tersebut sudah berjalan selama 10 tahun dan berjalan sesuai harapan. Namun, di tahun ini paket tersebut macet. Para korban berharap uang yang disetorkan kepada terduga pelaku dapat dikembalikan. Sementara bos arisan berjanji akan mengganti rugi uang para korbannya setelah rumahnya laku terjual. Ya emang dulunya kan udah lama, itu teh biasa lancar, cuman 2 tahun ini gitu. Tapi kemarin gagal teh, merekanya teh datang lagi, gitu. Maksudnya sekarang mah enggak lah, gitu, enggak bakalan kayak kemarin lagi, tanggung jawab istilahnya gitu. Artinya Bu, sebelumnya pernah mengadakan paket ini, tapi lancar gitu Bu? Ya lancar, udah 10 tahun lebih, mengadakan paket ini lancar-lancar. Selanjutnya, pelaku beserta 6 pegawainya diamankan dan diperiksa di Mapolres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 40 kg di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, paket ganja kering tersebut diduga berasal dari bandar narkoba di Sumatera Barat. Menjelang Lebaran, aktivitas pengiriman narkotika jenis ganja makin marak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Udah tenang, dibantu ya, tenang, kita bantu. Usai terlibat kejar-kejaran, Satres Narkoba Polres Mandailing, Natal berhasil menangkap para pelaku dengan barang bukti total 40 kg ganja kering. 2 pelaku dengan berboncengan sepeda motor membawa 25 kemasan ganja kering berhasil diamankan. Sementara 2 pelaku lain dengan menggunakan mobil membawa 15 bal ganja ditangkap di lokasi berbeda. Para pelaku bertugas sebagai kurir atas perintah seseorang asal Sumatera Barat. Para pelaku diupah masing-masing Rp500.000 untuk setiap kilogram ganja yang dikirim ke seorang bandar. Bal yang diduga ganja. Sedangkan pada saat itu yang kita temukan di TKP, ini adalah informasi dari KPD setempat. Ada indikasi bahwa ini akan mau dibawa ke Padang. Polisi masih mengembangkan kasus ini sekaligus memburu 2 bandar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Lebaran 2026, Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar praktik curang. Ya, makanan dan minuman diduga kadaluarsa diganti dengan label expired baru. Bulan namanya, bosok susunnya 4 bulan. 185 kardus berisi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Inilah video viral di media sosial. Polisi ungkap makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, tanggal ekspor dihapus dan diganti dengan tanggal baru. Informasi awal diterima polisi dari warga yang mencurigai adanya peredaran makanan dan minuman dengan label yang diganti di wilayah Gubeng Kertajaya, Surabaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penelusuran ke lokasi yang dicurigai. Sebagian barang ditemukan sudah beredar di pasar, sementara sebagian lain masih dalam proses pergantian label di lokasi. Produk tersebut diduga akan dijual kembali melalui online di media sosial. Polisi menyebut praktik ini diduga sudah dipersiapkan sejak bulan November untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan saat Ramadan dan jelang Lebaran. Memang benar ada beberapa jenis minuman dan makanan yang diganti labelnya, yang rencananya juga dijual dalam bulan puasa ini. Ya tujuannya pasti menguntungkan, mencari keuntungan pada bulan puasa ini. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti memeriksa label dan masa kadaluarsa produk sebelum membeli.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang pemuda terluka parah akibat ledakan petasan yang dirakitnya sendiri. Ya, rencananya petasan jumbo yang dirakit korban dan teman-temannya ini akan digunakan di malam takbiran. Saiful Anas, warga desa Mekiring, Kecamatan Napulung, Ponorogo ini dirawat di RSUD Harjono Ponorogo usai terluka parah akibat ledakan petasan yang dirakitnya. Peristiwa terjadi saat korban bersama 6 temannya membuat petasan jelang lebaran. Korban merakit memasukkan bubuk mesiu ke dalam selongsong petasan. Namun petasan meledak dan melukai korban. Hasil pemeriksaan tim medis, korban terluka parah di telapak tangan kanan dan kiri. Juga ada luka bakar di kepala korban. Memang ada luka di bagian tangan kiri dan juga di lengan tangan kanan. Kalau untuk yang tangan kiri, kita temukan ada luka yang terbuka. Terus kemudian yang tangan kanan itu ada luka bakarnya. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Ratusan petasan berukuran jumbo, selongsong petasan, dan bubuk mesiu diamankan. Kini kasus ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi teror geng motor bersenjata tajam membuat resah warga Memajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang kini dalam pengejaran. Dalam rekaman kamera amatir warga sambil membawa parang hingga samurai, geng motor menyerang pemukiman warga. Menurut warga, aksi teror geng motor ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut jelang sahur. Menanggapi aduan masyarakat, pihak kepolisian mendatangi lokasi dan meminta keterangan warga. Bersenjata, ada yang ketapel, ada parang, ada samurai. Ya, jam kedatangan itu antara jam 2 sampai jam 3 lewat. Ya, menjelang sahur. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang kini dalam pengejaran. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, jelang Lebaran 2026, Prabowo dan Megawati bertemu di Istana Merdeka. Ya, para pemimpin bangsa tersebut bertemu didampingi putra-putrinya. Nampak di unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Diketahui kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi tepat di hari ke-29 Ramadan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tim Liputan iNews melaporkan.